Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Atas permintaan dari banyak penggemar channel Sang Debaters, hari ini saya akan membahas mengenai perpuluhan. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau nanti ada perkataan saya yang tidak mengenakan beberapa aliran kekristenan, mohon dimaafkan. Tetapi saya pun membuka ruang untuk kalian klarifikasi. Kalau kalian merasa kurang puas atau kurang enak, silakan hubungi saya di Skype saya namanya Sang Debaters. Kita bicara di sana, atau kalau mau live kita bisa langsung di StreamYard. Oke. Nah, bagaimana penggunaan alat itu nanti cari sendiri aja atau nanti saya pandu ya. Nah, perpuluhan. Kalimat ini sudah lama kita dengar. Semua orang sudah mendengar hari ini ya, dan sudah nyaman, hidup nyaman di dalamnya. Maka orang-orang sering berkata, bagaimana sih perpuluhan ini? Bahkan ada simpang siur informasi yang benar. Sekarang saya tidak panjang lebar untuk membahas ini, sederhana saja. Apa dasar kalian untuk bicara perpuluhan? Tidak lain tidak bukan Maleakhi 3 ayat 10. Kan demikian. Nah, ketika kalian berbicara Maleakhi 3 ayat 10, itulah dasar kalian untuk mengatakan mengenai perpuluhan tersebut. Ya. Nah, ada satu hal yang harus kalian ketahui, ini saya bacakan juga Maleakhi 3 ayat 10-nya ya, sebagai berikut. Sebentar ya. Nah, sabar ya kawan-kawan ya. Ini Maleakhi 3 ayat 10 ya, Maleakhi 3 ayat 10. Nah, ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, banyak para pendeta atau orang-orang yang hidup di dalam perpuluhan menggunakan ayat ini, ya kan? Namun terkadang mereka ini tidak paham apa yang mereka sampaikan, ya. Yang mereka sampaikan, mereka tidak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Ya, sebab ayat ini dijadikan dasar untuk mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Oke, nah sekarang bagaimana pandangan sang debater terhadap perpuluhan? Sama seperti judul ini, satu ayat meruntuhkan doktrin perpuluhan. Sebenarnya bukan satu ya, dua, tetapi satu itu terikat dengan ayat berikutnya. Sebenarnya Tuhan sudah membuka rahasia ini di dalam Ibrani 7. Coba semua ya, ayo mari kita buka Ibrani 7 ayat 5 dan 6. Ayo silakan ya. Di sini sudah dibilang, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi yang berhak menerima persepuluhan itu adalah kaum Lewi. Apakah kamu kaum Lewi? Itu pertanyaannya ya. Nah, dan itu menurut hukum Taurat. Nah, sekarang kamu di gereja memungut perpuluhan. Hukum apa yang kamu lakukan? Apakah hukum Taurat juga? Kalau hukum Taurat kamu bawakan, kamu bukan kaum Lewi. Lantas hukum yang mana kamu bawakan? Hanya satu hukum yang bisa kamu siapkan lagi untuk memungut perpuluhan. Dan hanya satu manusia yang bukan kaum Lewi yang dapat memungut perpuluhan. Siapa itu? Baca ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Nah, tanyakan pada dirimu sekarang ya, apakah kamu adalah Melkisedek? Kalau kamu tidak memenuhi dua syarat ini, pertama kamu melakukan berdasarkan hukum Taurat, yang kedua kamu harus Melkisedek. Kamu tidak berhak mengambil perpuluhan sebab kamu jadi mencuri atau mengambil yang bukan hakmu, ya kan? Lantas kamu berkata, loh, bukankah kami perpuluhan itu juga dibawa ke gereja untuk pembangunan gereja? Kan demikian. Kalau kita bicara perpuluhan, tidak ada urusan membangun gereja, tidak ada. Bicara perpuluhan, bicara yang pertama hukum Taurat, yang kedua adalah kaum Lewi, yang ketiga di luar kaum Lewi hanya Melkisedek yang menerima perpuluhan. Saya banyak menonton Erastus Sabdono, baru Gilbert Lumondong, pokoknya semua pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan, bahasanya banyak sekali. Diurut-urutkannya ayat mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi itu semua adalah kebohongan belaka agar melegalkan perbuatan mereka.
Ibrani 7 menentang itu semua. Ibrani 7 siapa yang nulis? Rasul Paulus. Artinya hukum ini setelah Yesus naik ke surga dibukakan rahasianya oleh Rasul Paulus. Kalau kamu menerima perpuluhan berarti kamu orang Lewi, berarti kamu hidup di dalam hukum Taurat. Datang mereka, kami kan Lewi rohani, Lewi rohani tidak dikenal, ya kan? Yang ada adalah kamu bukan keturunan Lewi, maka kamu harus mengatakan Melkisedek rohani. Mungkin demikian. Karena Melkisedek adalah manusia yang tidak menerima perpuluhan, tetapi bukan dari Lewi. Kamu memang Raja Salem, kamu memang membawa damai sejahtera, berarti persis seperti Melkisedek, sehingga kamu katakan kamu rohaninya Melkisedek. Kan tidak. Oke, nah setelah itu inilah hebatnya Bible. Saya suka belajar Bible ya. Ibrani 7 itu kalau kalian baca terakhir ke bawah terus, maka hanya satu lagi orang yang disejajarkan dengan Melkisedek, yang menerima jabatan imam, padahal dia bukanlah orang Lewi. Siapa dia? Yesus. Yesus sendiri pun tidak berani memungut perpuluhan. Jadi kamu masuk golongan yang mana? Tanyakan kepada diri kalian. Tanyakan golongan yang mana. Sebagai mana kami membawakan jemaat. Yesus kan sudah mengajarkan. Bawalah persembahan. Bedakan persembahan dengan perpuluhan. Perpuluhan itu sudah diatur menurut hukum Taurat. Persembahan bebas. Kau mau bawa apa? Ini Pak saya persembahkan untuk bangun gereja. Silakan. Ini Pak saya persembahkan untuk membeli emas. Berliannya pendeta dan istrinya. Membeli mobil Ferrari kayak yang pendeta-pendeta kaya itu. Pendeta-pendeta yang kaya itu kalau dia memakan perpuluhan, ingat kalau dia mengambil kekayaannya dari perpuluhan, dia tidak akan ke surga, dia ke neraka sebab dia mencuri kemuliaan Melkisedek. Bahkan Yesus pun tidak mau mengambil perpuluhan. Ingat itu ya, hanya 2 ayat itu hancurlah semua doktrin perpuluhan. Tapi kalau apakah saya bisa memberi perpuluhan? Jangan buat namanya perpuluhan. Kalau kamu membuat namanya perpuluhan, yang pertama saya bilang kamu harus mengasihi ke kaum Lewi. Yang kedua, kamu hidup di bawah hukum Taurat. Yang ketiga, kamu memberikan kepada Melkisedek atau orang yang disetarakan Melkisedek. Alkitab menuliskan hanya 2 yang satu setara Melkisedek. Siapa? Yesus. Oke ya kawan-kawan, semoga banyak yang mendengar apa yang saya ungkapkan ini. Terserah kalian. Kalau kalian agak-agak mau tentang pendapat saya, silakan. Saya buka ruang untuk berdiskusi. Kita bukan berdebat, kita berdiskusi lah sama Kristen ya. Jangan alergi, karena Tuhan memerintahkan saya, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalian memang sudah murid Tuhan Yesus, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sengaja diciptakan orang-orang ini agar mereka hidup nyaman. Malu mereka jadi hidup menderita atau sederhana seperti Yesus. Gembala tidak ada yang mewah. Yesus mengajarkan hal itu. Bahkan murid-muridnya pun tidak ada semewah gembala-gembala sekarang ini yang punya mercy segala macam. Apakah saya iri? Tidak. Saya tidak iri dengan harta kekayaan mereka. Tidak. Karena saya takut jadi kaya, itu selalu bilang. Saya bilang ya. Oke kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.